Kenapa sih kok bisa keturunan-keturunan Nabi Adam ada yang menyembah berhala atau patung, ada yang menyembah api, ada juga yang menyembah manusia bahkan. Padahal yang kita tahu Nabi Adam alaihissalam adalah seorang yang menyembah Allah. Bagaimana awal mulanya keturunan-keturunan Nabi Adam ini melenceng gitu? Pastinya dalang dari semua ini adalah iblis karena iblis sangat membenci Nabi Adam dan berjanji untuk menyesatkan keturunan-keturunannya. Setelah Nabi Adam wafat, ternyata Nabi Adam itu berhasil membuat anak dan keturunannya itu menjadi orang-orang yang taat dan soleh. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama karena Nabi Nuh harus menghadapi kekufuran yang luar biasa. Yang kalian lupa kan Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh. Nah di Nabi Nuh ini kekufuran yang luar biasa terjadi. Jadi ternyata selain memiliki sifat sombong, ternyata iblis juga memiliki sifat penyabar dan gigih gitu. Walaupun positif tapi dibawanya ke negatif juga sih. Pertama, kita lihat dulu yuk surat Nuh ayat 23. Di sana tertulis, jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nasar. Dan para ulama menjelaskan ternyata Wat, Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nasar adalah nama-nama orang soleh keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi nama-nama berhala. Nah, kok bisa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menjawab pertanyaan sahabatnya dan menjelaskan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 10 generasi. Nah, selama 10 generasi itu, setan dengan sabar menyesatkan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kembali lagi ke ceritanya, Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uk, dan Nasar, mereka adalah sosok inspiratif, rajin beribadah, dan berdakwah. Wat sangat dicintai kaumnya. Dan ketika ia wafat dan dimakamkan di kawasan Babylon, kaumnya berkumpul di sekitar makamnya sambil bersedih. Saat itulah akhirnya iblis muncul dengan wujud manusia dan berkata, "Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal oleh orang itu. Bagaimana jika aku buatkan patung seperti orang itu sehingga kalian akan selalu mengingatnya?" Orang-orang pun setuju, iblis pun membuatkan patung dan menaruh di tempat mereka biasa berkumpul. Gak sampai di situ, ternyata iblis menawarkan lagi, apakah kamu mau aku buatkan patung seperti itu untuk kalian bawa di rumah supaya kalian bisa lebih mengenangnya? Orang-orang pun dengan mudahnya menyetujuinya dan iblis membuatkan patung yang serupa dan menaruh di rumah-rumah mereka. Setelah itu, generasi demi generasi berganti dan akhirnya generasi-generasi selanjutnya nggak tahu nih patung ini tuh buat apa awalnya. Dan mereka nggak tahu nih tokoh-tokoh yang dulu menginspirasi orang tua mereka. Iblis pun datang kembali dan mengatakan kepada mereka bahwa patung itu adalah perantara orang tua dahulu untuk memuliakan orang yang soleh. Generasi demi generasi berganti kembali dan akhirnya mereka pun nggak tahu lagi nih apa fungsinya si patung-patung itu di rumah mereka. Dan iblis pun kembali dengan pemahaman yang baru. Ia mengatakan bahwa patung-patung itu adalah perantara orang tua dahulu untuk menyembah Allah. Jadi kalau menyembah Allah tuh lewat patung itu gitu. Ya, akhirnya generasi-generasi selanjutnya malah menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Itulah kekufuran pertama di bumi sampai Allah akhirnya mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kembali kaumnya kepada jalan yang benar. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.